Ini serius sekali. Sejak saat dia terjerembab dalam dosa pembatal keimanan, maka apapun kebaikan yang dia kerjakan tidak ada nilainya di sisi Allah. Mau itu sholatkah, puasakah, membayar zakat, sedekahkah, berbuat baik pada orang tua kah, pergi umroh, pergi haji, tidak ada nilainya sebelum dia taubat dari dosa nawafil imannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في آية أخرى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. أما بعد. Jamaah rahimakumullah, kita jumpa lagi hari ini, hari Rabu tanggal 16 bulan Maret 2022. Bulan Sya'ban 1443 Hijriah. Saudaraku rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwa di era Mulkan Jabriyatan ini, babak keempat perjalanan sejarah umat Islam ini, umat dipimpin oleh kaum kafir yang tidak sembarang kafir, tetapi mereka merupakan kafir harbi, kafir yang memiliki enmity, permusuhan yang begitu dahsyat kepada umat ini, yaitu al-Yahud wan Nasara, kaum Yahudi dan Nasrani. Kaum Yahudi sudah jelas diungkapkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 82 dengan ungkapan yang begitu terang dan tegas dari Allah Ta'ala. وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. Sungguh engkau akan dapati manusia yang paling dahsyat permusuhannya kepada kaum beriman adalah kaum Yahudi dan kaum musyrikin. Sementara kaum Nasrani ini memang tidak semua Nasrani memusuhi kaum muslimin, tetapi ketika mereka sudah berada dalam satu kolaborasi dengan kaum Yahudi, maka Allah Ta'ala menggambarkan mereka sebagaimana yang disebutkan dalam suratul Baqarah 120, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali kaum Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umatmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali kalian mengikuti millah mereka, jalan hidup mereka, tata cara hidup mereka. Jadi saudaraku rahimakumullah, sungguh kita berada dalam situasi yang sangat berat. Fitnah di akhir zaman ini sangat amat berat. Dan karenanya kita sudah jelaskan, mereka memiliki ambisi sebagai kaum kafir harbi, ambisi untuk memurtadkan kita umat Islam ini. Dan Nabi sudah mengatakan, memang di era penuh fitnah, saat dunia menjadi gelap gulita laksana sepotong malam, apa yang terjadi? Pagi hari seseorang masih beriman, sore harinya dia kafir. Dan sebaliknya, sore hari masih beriman, paginya kafir. Jelas tegas Nabi menggunakan redaksi pagi beriman, sore kafir, sore beriman, pagi kafir. Nabi tidak menggunakan redaksi pagi berbuat kebaikan, sore berbuat keburukan atau kejahatan, sore berbuat kebaikan, pagi berbuat keburukan atau kejahatan. Tidak. Ingat, seorang muslim ketika melakukan keburukan, kejahatan, kemaksiatan tidak serta-merta boleh kita kafirkan, tidak boleh. Karenanya di sini permasalahannya adalah proyek yang mereka jalankan, gerakan yang mereka laksanakan adalah gerakan riddah, gerakan pemurtadan umat ini. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istata'u. Mereka kaum kafir harbi tidak henti-hentinya memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian seandainya mereka sanggup. Nah, karenanya orang-orang yang mengalami proses pagi beriman sore kafir ini adalah orang-orang yang tidak terjerembab dalam dosa saghair, dosa kecil. Bahkan bukan dosa kabair, dosa besar, tetapi dosa yang para ulama sebut dengan istilah nawaqidul iman, pembatal keimanan.
Dan kita umat Islam perlu belajar tentang apa itu dosa-dosa pembatal keimanan. Mengapa? Karena jika seseorang terjerembab dalam dosa ini serius sekali. Sejak saat dia terjerembab dalam dosa pembatal keimanan, maka apapun kebaikan yang dia kerjakan, tidak ada nilainya lagi di sisi Allah Ta'ala. Mau itu sholatkah, puasakah, membayar zakat, sedekahkah, berbuat baik pada orang tua kah, pergi umrah, pergi haji, tidak ada nilainya sebelum dia taubat dari dosa nawaqidul imannya. Dan hari ini kita bisa melihat banyak contoh-contoh umat Islam yang karena kejahilannya atau ketidakpeduliannya atau kesengajaannya mengabaikan, memperhatikan din ini, agama ini, mereka terjerembab dalam dosa-dosa nawaqidul iman. Kita ambil 2 contoh saja. Contoh pertama adalah disebarluaskannya oleh kaum kafir harbi sebuah faham, sebuah ideologi yang bernama pluralisme. Ideologi ini bila mana sudah ditelan, sudah dikunyah-kunyah, sudah diterima oleh seorang yang mengaku muslim, maka salah satu kalimat yang biasanya meluncur dari lisannya adalah semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Padahal kalimat seperti ini termasuk kalimat yang menggoyang arsy, menggoyang singgasana Allah Ta'ala. Karena apa? Karena kalimat ini termasuk kalimat yang bila diucapkan, maka orang itu terjerembab dalam nawaqidul iman, dosa pembatal keimanan. Pernah kita dengar kata-kata itu? Semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar? Silahkan jawab sendiri. Zaman ini memang zaman di mana faham pluralisme dominan. Padahal ayat demi ayat kalau kita kaji sangat jelas menggambarkan kepada kita bahwasanya Allah Ta'ala tidak pernah membenarkan logika yang mengatakan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Kita ambil beberapa ayat saja. Pertama, surah Ali Imran ayat 19. Allah Ta'ala berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din yang Allah ridai di sisinya hanyalah Islam. Hanyalah Islam. Allah tidak mengatakan sesungguhnya agama yang Allah ridai di sisinya salah satunya Islam. Bukan salah satunya, hanya al-Islam. Yang kedua, surat Ali Imran ayat 85. Allah Ta'ala berfirman, Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari selain Islam sebagai din, sebagai agama, sekali-kali nggak akan diterima darinya. Dan dia di akhirat akan tergolong orang yang merugi. Apa kurang jelas ayat ini? Apa kemudian seorang muslim merasa dia lebih bijak, lebih arif daripada Allah Ta'ala? Atau surat Al-Hijr ayat kedua. Allah Ta'ala berfirman, Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Kelak di akhirat nanti seringkali orang-orang kafir itu berandai-andai waktu di dunia mereka menjadi muslim. Artinya ketika sudah di akhirat nanti sadarlah mereka bahwa mereka telah keliru di dalam memilih, dalam memeluk agama. Mereka memeluk selain Islam, padahal Islamlah yang mendatangkan keselamatan dunia dan akhirat. Begitu pula hati-hati kita. Allah Ta'ala tidak pernah mengatakan Islam adalah agama paling benar. Tidak. Yang Allah katakan dalam Al-Quran adalah bahwa Islam ini merupakan dinul haq, agama yang benar. Contoh surat At-Taubah ayat 33. Allah Ta'ala berfirman, Huwallazi arsala rasulahu bilhuda wad dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dia Allah telah mengutus Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan al-huda, petunjuk Al-Quran, dan dinul haq, agama yang benar, al-Islam, untuk dimenangkan atas segenap agama lainnya, sekalipun kaum musyrikin tidak menyukainya. Jadi Allah dalam ayat ini jelas tegas menyatakan Islam itu dinul haq, agama yang benar, bukan agama paling benar. Kalau Islam dikatakan agama paling benar, berarti agama lain pun benar, tapi kurang benar. Allah tidak menghendaki sikap yang setengah-setengah. Allah menginginkan seorang muslim itu memiliki kemantapan akidah di mana dia meyakini Islam itulah yang benar, selain Islam itu salah, batil. Ya. Sekalipun ini bukan alasan. Seorang muslim berjalan, berinteraksi di tengah masyarakat sosial yang heterogen,
agama, keyakinannya, lalu dia membusungkan dada, merasa benar sendiri. Tidak. Karena yang Allah katakan dinul haq itu dinnya, agamanya, agama yang benar, yang sempurna, yang tidak punya cacat celah kekurangan. Sementara kita adalah penganut Islam. Penganut Islam itu manusia, muslim. Yang namanya muslim kadang bisa benar, kadang bisa salah. Karenanya seorang muslim sekalipun punya keyakinan Islam itu dinul haq, Islam agama yang benar satu-satunya, dia tidak boleh membusungkan dada, menyombongkan diri. Dia harus tetap tawadhu, rendah hati. Ini contoh pertama. Contoh kedua, nawaqidul iman, pembatal iman, adalah seseorang terlibat di dalam kegiatan istihza'u biddin, mengolok-olok agama. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 65-66. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. In na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Artinya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka, mereka di sini kaum munafikun, tentang apa yang mereka kerjakan itu, tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main belaka. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayat Allah, dan Rasul Allah, kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu telah kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan daripada kamu, lantaran mereka taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Jadi kaum munafik di zaman Nabi hidup, sering mengolok-olok Allah, mengolok-olok ayat-ayat Allah, mengolok-olok Rasulullah SAW. Jadi mereka sering istihza'u biddin, mengolok-olok agama. Dan ternyata keterlibatan dalam mengolok-olok agama ini bukan dosa kecil, bukan dosa besar, tetapi termasuk min nawaqidil iman, di antara dosa-dosa pembatal keimanan. Barang siapa yang mengolok-olok agama ini, dan dia sampai akhir hayatnya tidak kunjung bertaubat dari dosa mengolok-olok agama, sesungguhnya semua yang dia kerjakan semenjak dia terlibat dalam dosa mengolok-olok agama itu, tidak ada yang diterima kebaikannya di sisi Allah Ta'ala. Karena apa? Semua yang dia kerjakan tidak berfondasikan iman lagi, kecuali setelah dia terlibat dalam dosa mengolok-olok agama Allah itu, dia sempat bertaubat. Dan dia tidak pernah lagi mengulangi kebiasaan buruknya itu, mengolok-olok agama. Dan hari ini, sangat mudah kita melihat mereka-mereka yang mengaku muslim, bahkan mengaku tokoh Islam di tengah-tengah masyarakat, mengolok-olok agama. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku rahimakumullah, mudah-mudahan Allah memelihara iman Islam kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan as-sabirin, golongan orang-orang yang istiqamah di zaman penuh fitnah ini. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.